warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PDII Jawa Barat, Apoteker Jawa Barat, Motekar. Oke, baik. Hari ini kita bertemu di Himpunan Seminar Apoteker Kesehatan Masyarakat. Mungkin sejawat semua ada yang tidak tahu juga apa sih terkait dengan Hisparkesmas ini. Hisparkesmas itu adalah himpunan seminar yang termuda, yang terbaru. Jadi hari ini mari kita perkenalkan pekerjaan apoteker di puskesmas itu seperti apa. Yuk, mari kita lihat tayangan berikut ini. Oke. Nah, apa itu Hisparkesmas? Hisparkesmas itu adalah di sini himpunan kesehatan masyarakat. Mungkin ini kalau dilihat dari jenjang apoteker yang ada di Indonesia, kita menempati urutan keempat ya. Di antaranya yang terbanyak adalah di apotek, rumah sakit, klinik. Sedangkan untuk puskesmas di posisi keempat. Mudah-mudahan nanti berikutnya seluruh apoteker puskesmas bisa terisi oleh apoteker. Oke, apa saja sih Hisparkesmas ini? Yaitu mewadahi para apoteker puskesmas yang ada di Jawa Barat. Antara lain adalah berada posisi kedudukannya di PP maupun di PDII Jawa Barat, gitu ya. Lalu bekerjanya di mana? Di bawah organisasi pemerintahan, ya. Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, di Dinas Kesehatan Provinsi, dan di seluruh Indonesia, di puskesmas yang ada di seluruh Indonesia. Awalnya sejarahnya kenapa ini terjadi dibentuknya Hisparkesmas, karena saat tahun 91 saya bekerja di puskesmas, itu belum ada satupun apoteker yang menempati bekerja di puskesmas. Padahal puskesmas itu adalah ujung tombaknya pelayanan bagi pemerintahan. Ya, mari kita lihat berikutnya seperti apa sih apoteker puskesmas ini. Tugas dan fungsi seminar ini adalah yang pertama, mari kita lihat membantu sosialisasi kebijakan pemerintah. Jadi terkait obat yang ada di pemerintah, termasuk obat-obat program, itu adalah posisinya ada di puskesmas. Jadi apoteker puskesmas punya peran besar tentang kebijakan dalam dunia kesehatan. Seperti sekarang di era pandemi ini, terkait dengan vaksin COVID-19 adalah kita ujung tombaknya. Ya. Next, berikutnya mari kita lihat seperti apa sih kedudukannya, melakukan manajemen internal administrasi di sini untuk organisasinya sendiri ya. Oke, berikutnya adalah mari kita lihat peran pembinaan untuk pengembangan dalam proses apoteker di puskesmas itu, penyuluhan, kegiatannya adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya dengan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, karena kami sendiri ada di bawah pemerintahan. Jadi puskesmas ini sebetulnya kedudukannya ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di bawah Pemda Kabupaten Kota setempat. Berikutnya adalah komunikasi secara internal itu dilakukan karena kegiatannya luar biasa. Posisi apoteker di puskesmas itu menangani dua posisi, manajerial dan profesional. Manajerialnya adalah mulai dari perencanaan sampai pendistribusian obat-obatan yang ada di puskesmas setempat. Lalu profesionalnya ya jelas farmasi kliniknya mesti kita lakukan setiap hari. Karena untuk seluruh program-program pemerintah, obat-obat program pemerintah adalah ujung tombaknya adalah puskesmas gitu ya. Di sini seperti apa? Dalam membangun, mengelola, mengembangkan sistem informasi publik sesuai dengan kebutuhan organisasi anggota. Karena apoteker puskesmas ini pekerjaannya sudah semua kegiatan sudah online gitu. Jadi saat pandemi ini sangat berarti sekali. Kenapa pekerjaan apoteker di puskesmas sekarang mulai dari pelaporan, kalau di pemerintahan itu udah secara online ya.
Jadi ada sistem informasi Sikda, yaitu sistem informasi kinerja daerah. Jadi pelaporan seluruh kegiatan kefarmasian di puskesmas itu dilaporkan melalui secara online. Begitu juga terkait obat-obat program seperti program HIV, lalu program TBC. Contohnya SITB ya. SITB itu adalah online-nya kegiatan atau pelaporan terkait obat pada kasus TBC gitu ya. Jadi ada lagi yang sekarang yang sedang tren adalah kegiatan pelaksanaan logistik vaksin yang dikelola oleh apoteker puskesmas di seluruh Indonesia. Sehingga begitu pentingnya apoteker di puskesmas menjadi ujung tombak dalam pelayanan, tidak bisa tergantikan oleh siapapun ya. Bagaimana program-program ini bisa terlaksana? Jadi kita harus mendukung seluruh program yang ada di pemerintahan, dari mulai Kementerian Kesehatan sampai Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan terakhir adalah puskesmas. Itu harus dilaksanakan oleh seluruh apoteker yang ada di seluruh Indonesia, yang terutama apoteker puskesmas. Bagaimana kemampuan atau kompetensi agar meningkat apoteker puskesmas? Biasanya diadakan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan PPSDM Kementerian Kesehatan atau Provinsi Jawa Barat juga untuk meningkatkan kompetensi para apoteker di Indonesia. Sekarang sudah berjalan sekitar 2 tahun ini. Tahun kemarin ada 3 angkatan, tahun berikutnya ini yang kedua juga 3 angkatan, untuk bagaimana pelayanan kefarmasian di puskesmas bisa terlaksana dengan baik, secara handal, menjadi apoteker yang bisa dibanggakan atau dipercaya, menjadi teamwork yang baik dalam pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Oke, berikutnya adalah bisa memfasilitasi atau membina keberadaan serta pengembangan himpunan seminar tersebut ya. Oke. Berikutnya adalah melakukan peningkatan tentang pengembangan mutu praktek para anggota. Ini sangat penting sekali. Alhamdulillah sekarang IAI Jawa Barat atau IAI Pusat juga bisa berkembang dalam pelatihan-pelatihan apoteker yang ada di puskesmas seluruh Indonesia. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke. Jangan salah, apoteker di puskesmas itu ada juga di daerah terdalam, terpencil, dan terluar yang masuk dalam kategori apoteker Nusantara Sehat. Yaitu programnya seperti apa apoteker Nusantara Sehat ini? Di Jawa Barat itu ada di Cianjur dan Sukabumi serta Garut. Itu di situ ditempatkan apoteker puskesmas yang di daerah terpencil, terluar, dan terdalam dengan program Nusantara Sehat yang didengungkan oleh Kementerian Kesehatan dengan programnya Nawacita yang diselenggarakan atau diadakan oleh Bapak Presiden RI sekarang ini. Jadi sehingga dalam mendukung program ini, bagaimana pemerataan tenaga kesehatan sampai ke pelosok-pelosok Nusantara, termasuk di Jawa Barat, yaitu di daerah yang sedikit terpencil. Di Cianjur masih ada, di Garut juga masih ada, serta di Sukabumi. Di situ sudah ditempatkan alhamdulillah para apoteker Nusantara Sehat yang sudah terdidik di BBPK Ciloto, sehingga mereka dibekali ilmu pengetahuan yang mumpuni bagaimana pengelolaan tanaman obat tradisional di masyarakat. Itu juga perlu dikembangkan oleh apoteker puskesmas Nusantara Sehat. Berikutnya adalah mari kita lihat visi dan misinya. Visi apoteker ini adalah apoteker di puskesmas terpercaya untuk setiap upaya kesehatan masyarakat. Jadi ikut serta dalam kegiatan program pemerintahan dalam meningkatkan kesehatan di masyarakat ya, terutama sekarang di era pandemi ini ya. Oke, apa saja yang harus kita lakukan? Biasanya kita melakukan advokasi ke dinas-dinas kesehatan di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat agar segera mengisi koridor-koridor atau tempat-tempat apoteker di puskesmas bisa diisi oleh para apoteker ya, terutama puskesmas yang sudah melakukan BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah. Ini sangat memerlukan sekali apoteker sebagai penanggung jawab, karena di situ kita ada pengadaan
terkait obat, bahan medis pakai dan alat kesehatan. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi para apoteker puskesmas? Dalam pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, tadi saya sudah sebutkan bahwa pelatihan-pelatihan selalu dilakukan baik oleh organisasi profesi atau himpunan seminat maupun bekerja sama dengan pemerintah. Jadi kita menjadi teamwork yang baik dengan pemerintah dalam program meningkatkan mutu derajat dalam layanan kesehatan kefarmasian yang ada di puskesmas. Sebetulnya di puskesmas ini cukup banyak inovasi yang sudah dibuat oleh teman-teman sejawat yang ada di Jawa Barat. Banyak hal yang mesti bagaimana cara mengedukasi masyarakat dengan inovasi tersebut. Ya, jadi inovasi yang harus kita buat tetap update setiap tahun. Jadi harus menciptakan. Jadi seorang apoteker itu bekerja di mana pun harus punya inovasi. Sehingga keberhasilan dalam layanan dan dikenal oleh masyarakat, mudah-mudahan ini bisa tercapai ya. Berikutnya adalah bagaimana mengoptimalkan peran apoteker dalam upaya promotif dan preventif. Jadi kalau layanan di puskesmas itu tidak kuratif saja, tetapi promotif dan preventifnya harus kita lakukan, yaitu sesuai dengan program IAI Jawa Barat juga. Adanya gerakan Dagusibu atau dapatkan gunakan simpan buang obat dengan benar, bekerja sama dengan pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan, yaitu Gema Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat, sehingga di situ dibuatlah bagaimana cara belajar insan aktif agar bisa tercapai hasil yang maksimal dan masyarakat mengenal obat lebih dalam. Jadi mulai sekarang masyarakat harus diperkenalkan sejauh mana bijak dalam menggunakan obat gitu ya, sehingga tidak ada kesalahan minum obat atau salah menggunakan obat. Nah, ini peran promotif dan preventifnya harus terus kita lakukan. Bukan obat saja, termasuk obat tradisional, kosmetik ya, alat kesehatan di rumah tangga, PKRT juga perlu dipahami oleh masyarakat sekarang. Kita punya logo ya, logo Hispaskermas ini punya filosofi ya. Jadi ada warna hijau itu melambangkan kedamaian ya dan keseimbangan. Mungkin kalau kita seorang farmasis sudah belajar keseimbangan hidup ya, yin yang keseimbangan gitu ya. Nah, ini penting banget gitu ya. Sehingga kita kenapa ada lambang hijau di sini. Biru itu melambangkan rasa percaya diri, hubungan antar profesional ya. Kecerdasan, kepercayaan diri dan simbol kekuatan. Jadi kita dengan organisasi profesi yang lainnya juga harus menjadi teamwork yang baik ya. Termasuk juga dengan himpunan-himpunan seminat kita saling keterkaitan. Berikutnya adalah palang adalah simbol puskesmas. Jadi lingkaran elips ini adalah simbol pengayoman dan perlindungan organisasi kepada apoteker di puskesmas yang ada di Jawa Barat. Tubuh manusia berwarna putih dan kepala serta tangan yang mengarah ke atas adalah simbol pribadi yang bersih, baik dan bertekad terus ingin maju gitu ya. Nah, ini ada bidang-bidang yang dinaungi oleh kita. Mungkin kalau bidang-bidang organisasi tersebut tetap harus di bawah PDIAI Jawa Barat gitu ya. Ada sumber daya kefarmasian, ada bidang manajemen logistik, ada bidang farmasi klinik, bidang pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Ini semua dikerjakan oleh para apoteker di puskesmas. Lalu di sini bidang regulasi, advokasi, peningkatan mutu, pendidikan, kerjasama ya. Dalam dunia pendidikan juga kita bisa bekerja sama dengan universitas yang ada di Jawa Barat, karena Jawa Barat mempunyai universitas yang terkait kefarmasian itu banyak sekali, sehingga kita bisa bekerja sama dalam layanan termasuk di lapangan, pengabdian masyarakat bagi mereka bisa dilakukan di puskesmas. Karena apa bedanya puskesmas dengan rumah sakit atau apotek? Kalau puskesmas sendiri ini adalah mempunyai wilayah kerja, jadi wilayah kerja ini perlu dibina ya, mulai dari obat tradisionalnya atau apotek yang ada di sekitar situ kita wajib melakukan pembinaan, termasuk klinik ya, termasuk toko obat gitu ya, atau obat tradisional. Nah, di sini adalah bedanya dengan organisasi seminat-seminat lainnya. Kita ini punya wilayah binaan, di samping kuratif, promotif, preventifnya harus dilakukan terus gitu ya, sehingga program ini bisa tercapai dengan baik
pendidikan, pengkajian, penelitian. Nah, puskesmas sendiri juga bisa dilakukan penelitian bekerja sama dengan yang sudah dilaksanakan sekarang adalah dengan kampus Institut Teknologi Bandung, Universitas Pajajaran, Universitas Bakti Kencana, Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, Universitas Unisba ya. Lalu dengan Unjani juga Universitas Jenderal Ahmad Yani, itu bisa dilakukan penelitian karena banyak hal-hal yang bisa diteliti di puskesmas sehingga bisa digunakan oleh kita sebagai acuan atau hasil dari penelitian-penelitian tersebut. Yang sudah kita lakukan adalah kerjasama penelitian untuk S1, S2 dan D3 farmasi ya. Lalu sebetulnya ini identifikasi permasalahan yang ada di puskesmas. Pada saat ini di Jawa Barat sendiri belum terpenuhi apoteker di puskesmas. Jadi masih ada di puskesmas tidak ada apoteker, hanya ada tenaga teknis kefarmasian saja. Mungkin untuk ke depan tidak mungkin tidak ada apoteker karena pekerjaannya luar biasa. Program yang harus dilakukan adalah banyak, termasuk di era pandemi COVID-19 ini. Peran apoteker ini sangat diharapkan. Bagaimana menata atau menjaga rantai dingin untuk logistik COVID-19 dan sampai kepada user agar terlindungi. Nah, ini dijaga atau diperhatikan oleh seluruh apoteker yang ada di puskesmas sehingga apoteker puskesmas ini tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Lalu keterlibatan para apoteker sekarang di puskesmas sudah cukup banyak, termasuk di program-program pemerintah. Mungkin kalau cerita zaman dulu tahun 91 itu perannya belum terlihat, tetapi 6-5 tahun ke belakang itu adalah peran apoteker ini sangat ditunggu dan sangat diharapkan. Sehingga dalam dunia organisasi yang ada di pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berhasil dalam menuntaskan atau meningkatkan derajat kesehatan yang ada di masyarakat. Bagaimana ruang lingkup yang ada di kita? Bentuk kegiatan ini cukup banyak ya, oke. Bentuk kegiatan ini cukup banyak. Jadi tadi mulai dari preventif, promotif, kuratif. Yang sedang digalakkan oleh kita adalah program gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Di sini apa saja yang harus disampaikan kepada masyarakat, bagaimana cara menggunakan obat yang benar, bagaimana cara menyimpan obat yang benar, dan mereka harus tahu efek samping dari obat tersebut. Sehingga dalam penyimpanan banyak yang masih salah. Mungkin kalau kita melakukan home care atau kunjungan rumah, itu sering terjadi kesalahan dalam penyimpanan obat. Luar biasa ya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh masyarakat banyak, terutama bagaimana menggunakan obat dengan bijak. Terutama di Indonesia ini penggunaan antibiotik yang cukup juga hampir semua masyarakat itu antibiotik itu sebagai obat dari semua obat. Padahal bahaya dari antibiotik ini perlu diedukasi kepada masyarakat bagaimana bisa mengamankan atau bijak dalam menggunakan obat. Mungkin saat swab medikasi di apotek juga kita perlu melakukan edukasi dengan baik, terutama juga dengan penggunaan obat yang jangka panjang. Ini adalah menjadi hal yang harus diperhatikan bagaimana kepatuhan minum obat, terutama untuk pasien-pasien pengguna obat HIV yang minum obat seumur hidup. Yang kedua, pasien dengan kasus TBC yang luar biasa di Indonesia juga cukup banyak. Bagaimana kepatuhan minum obat. Selain kepatuhan minum obat, bagaimana lifestyle yang harus kita gunakan atau disampaikan kepada masyarakat sehingga keberhasilan dalam pengobatan, tidak salah dalam menggunakan obat, tepat sasaran, mungkin sesuai dengan penggunaan obat rasional. Jadi pasien tepat menggunakan obat dengan dosis yang tepat gitu ya. Contohnya seperti mungkin di masyarakat banyak sekali yang disebut sendok makan, itu taunya sendok makan di rumah. Sebetulnya sendok makan untuk minum obat adalah 15 mili. Jadi sehingga ini perlu diedukasi kepada masyarakat. Hal-hal yang kecil sederhana ini banyak terjadi di masyarakat. Yang kedua adalah dalam penyimpanan. Sering salah dalam menyimpan obat, terutama untuk sediaan sirup. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu kita edukasi kepada masyarakat bahwa sirup ini tidak serta-merta semua harus disimpan di lemari es. Jadi ada hal-hal tertentu kalau tidak ada penandaan. Jadi masyarakat itu diajarkan sekarang bagaimana cara membaca brosur atau kemasan obat agar tidak salah dalam menggunakan obat.
sehingga tercapailah pengobatan secara maksimal. Itulah peran apoteker yang harus dilakukan oleh apoteker yang ada di puskesmas. Bentuk kegiatan itu banyak ya tadi. Mulai dari memberikan informasi obat, edukasi terkait ya penyuluhan, itulah sudah dilakukan. Membantu mengatur penggunaan obat, ini adalah hal yang terpenting peran apoteker di puskesmas, karena yang dekat dengan masyarakat atau dekat dengan wilayah itu adalah puskesmas gitu ya. Jadi bagaimana bisa kita mencegah dalam kesalahan atau dalam penggunaan obat, ini juga perlu diedukasi kepada masyarakat, lalu menunjang juga ketersediaan obat-obatan secara rasional ya. Berorientasi selalu kepada pasien ya. Jadi pasien itu adalah aset bagi kita semua. Lalu memberikan informasi obat. Sekarang di era pandemi ini kita bisa lakukan by chatting ya, by WA gitu ya, bisa kita lakukan. Bagaimana mengedukasi pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri. Contohnya pada saat pasien didiagnosa terkonfirmasi positif COVID-19. Ini adalah peran kita juga. Bagaimana kadang salah juga ya, karena sering terjadi informasi-informasi hoax. Semua vitamin mereka makan ya. Sehingga apa yang terjadi, efek sampingnya yang luar biasa. Jadi kelebihan menggunakan vitamin C ya saat pasien. Nah, ini perlu diedukasi. Bisa dilakukan by chatting ya. Saat pandemi ini kita luar biasa pekerjaannya, karena yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini perlu diedukasi semaksimal mungkin agar tidak salah, terutama penggunaan suplemen-suplemen yang ada di masyarakat. Oke. Jadi di sini juga kita memberikan informasi, silakan mungkin para pendengar sekalian, kalau ada masalah terkait obat bisa kontak kami di puskesmas yang ada apotekernya. Jadi kami bisa bantu solusi atau bagaimana kalau mendapatkan obat lebih dari 3 atau 4 item obat, kita akan memberikan catatan minum obat. Silahkan datang semua pendengar yang ada di seluruh Jawa Barat, bisa komunikasi dengan apoteker yang ada di puskesmas ya. Nah, ini sasaran untuk diberikan pemberian informasi obat ini siapa saja sih? Bisa pasien, bisa keluarga pasien ya, atau tenaga kesehatan lain. Jadi kita di tempat layanan juga bisa menjadi teamwork dengan perawat, dengan bidan, dengan dokter ya dalam penanganan obat kepada pasien gitu ya. Bisa juga dengan pihak lain ya, stakeholder yang lain juga bisa ya. Bisa bekerja sama dengan lintas sektor. Biasanya kita dengan kader-kader yang ada di wilayah kita, kelurahan, kecamatan ya, bahkan RT RW setempat. Jadi kita bisa bekerja sama. Termasuk sekarang mungkin bagaimana pengetahuan masyarakat tentang vaksin agar terhindar dari hoax. Jadi ini meluruskan tentang apa sih vaksin ini di masyarakat. Sehingga itu harus disampaikan kepada masyarakat, terutama untuk pasien lansia yang gaptek dengan sosmed gitu. Itu perlu edukasi penyuluhan langsung kepada para lansia yang harus melakukan vaksin sekarang. Jadi tidak perlu takut gitu ya, karena vaksin ini sudah dijamin keamanannya oleh pemerintah. Sehingga mari kita semua berjuang untuk memberhentikan memberhentikan pandemi ini. Jadi kita bekerja sama dengan seluruh lintas sektoral, terutama di wilayah-wilayah yang ada di wilayah puskesmas itu sendiri. Oke. Nah, ini manfaat kita mengedukasi atau memberikan informasi obat kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan kepatuhan pasien juga, mencegah kesalahan dalam pencegahan obat juga ya. Lalu pengobatan menjadi efektif ya, efisien gitu. Jadi berhasil terbina hubungan profesional yang baik antara pasien dan profesional kesehatan. Mungkin ini perlu dilakukan terus-menerus. Lalu meningkatkan cita profesi kesehatan, sehingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat yang tidak tahu akan menjadi tahu tentang obat gitu ya. Bukan obat saja, saya sampaikan mungkin kalau untuk apoteker di puskesmas terkait kosmetik, bagaimana menggunakan kosmetik yang bijak juga tadi, mungkin sejawat yang lain dalam saat produksi, bagaimana menggunakan kosmetik yang baik, bagaimana menggunakan obat tradisional yang baik, bagaimana menggunakan bahan medis habis pakai yang ada di masyarakat atau
apa, bukan bahan medis, maaf, alat kesehatan yang ada di masyarakat ya, terutama penggunaan kontak lens gitu ya, atau PKRT yang ada di rumah tangga, itu juga perlu. Lalu yang kedua, luas sekali, apoteker puskesmas bisa mengedukasi juga terkait apa, bahan tambahan pangan berbahaya ya. Jadi kita bekerja sama dengan Badan POM itu untuk mengedukasi masyarakat juga terkait penanganan pangan berbahaya atau bahan kimia obat yang ada di obat-obat tradisional gitu ya. Praktek kefarmasian mengharuskan para profesi farmasis ini bertanggung jawab langsung terhadap penggunaan obat pasien yang dilakukan dengan komitmen yang penuh ya di sini. Lalu tujuannya untuk apa? Akhirnya pasien menjadi sembuh gitu ya. Walaupun kita adalah manusia syariatnya, Tuhan yang menyembuhkan, tapi di sini pasien akan menjadi sembuh atau bisa mengurangi gejalanya atau gejala penyakitnya atau bisa menahan penyebaran atau memperlambat proses penyakitnya. Lalu mencegah penyakit atau promotif preventifnya tadi. Sedangkan praktek kefarmasian yang biasa kita lakukan itu harus bertanggung jawab langsung terhadap penggunaan obat kepada pasien dan dilakukan dengan komitmen yang penuh karena kepatuhan minum obat ini adalah tanggung jawabnya seorang apoteker ya. Sekarang kepada pasien care. Pasien care itu adalah peduli kepada pasien, betul. Apoteker ini harus punya peran yang sangat penting, dekat dengan pasien, terutama pada pasien-pasien yang butuh kesabaran, butuh pengetahuan yang harus kita sampaikan. Nah, ini bagaimana cara mengedukasi kepada keluarga pasien sendiri apabila pasiennya sulit untuk diedukasi gitu. Ini juga peran apoteker juga. Bagaimana kita lakukan kepatuhan minum obat ini sampai di rumah. Bagaimana pengelolaan obat di rumah sehingga keberhasilan dalam pengobatan bisa tercapai dengan baik ya. Oke. Di sini adalah terapi, non terapinya tadi lifestyle, pola gaya hidup yang harus kita sampaikan juga. Ini adalah peran serta dalam keberhasilan pengobatan. Lalu kita harus mengetahui interpretasi tentang uji lab. Ini juga perlu tahu karena apa? Supaya kita dalam memberikan edukasi atau konseling akan lebih tepat kita sampaikan ya. Oke. Ya. Di sini akhirnya keberhasilan dalam pasien care atau peduli terhadap pasien tentang keberhasilan dalam pengobatan ini sangat penting sekali dan memerlukan keahlian yang secara rutin yang harus kita gali, jadi terus menerus gitu ya, sehingga pengetahuan kita akan lebih luas. Ini mungkin komunikasi tidak perlu disampaikan karena ini adalah punya keahlian khusus ya. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini bermanfaat bagi teman sejawat semua yang ada di apoteker puskesmas. Semoga tetap semangat. Di era pandemi ini kita berjuang untuk memberhentikan pandemi ini dengan mempromosikan bagaimana mengedukasi masyarakat tentang vaksin COVID-19. Semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.